wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung di podcast kita pagi ini. Bersama saya Dr. Putri, telah bergabung dengan kita narasumber Dr. Sari Wardani, spesialis anak. Selamat pagi dokter. Pagi ini kita akan membahas mengenai DBD, demam berdarah Dengue ya dok? Iya betul. Untuk penjelasannya kita akan langsung ke Dr. Sari Wardani. Dipersilakan dok. Selamat pagi semuanya, ayah bunda di rumah. Pagi ini kita podcast dengan Dokter Putri mengenai demam berdarah. Kenapa kita ambil tema demam berdarah ini? Karena sekarang lagi banyak kasus demam berdarah, baik yang ringan maupun yang sampai dengan berat, gitu ya. Jadi Dokter Putri dan ayah bunda di rumah, demam berdarah ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang menyebarkan virus namanya virus dengue. Ditularkan tentunya lewat nyamuk tadi dari orang-orang yang telah terinfeksi virus dengue. Jadi dia itu perantaranya ya nyamuk, begitu ya, menularkan dari satu orang ke orang yang lain. Nah nyamuk ini bisa terbang Dokter Putri 100 kurang lebih 100 sampai 200 meter. Sehingga kalau memang kita menemukan ada satu keluarga ataupun satu anak ataupun satu anggota keluarga yang mengenai atau terkena dengan demam berdarah, berarti kita harus berhati-hati dengan keluarga yang di rumah juga. Apakah kemungkinan terjadi infeksi virus dengue tersebut, begitu dok. Jadi penyebabnya tadi kan dok virus dari dengue yang disebarkan oleh nyamuk ya dok ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya dok untuk dari penularannya tersendiri dari virus-virus tersebut itu resikonya untuk penularannya itu untuk kepada anak terutama ya dok, kepada anak, tetapi kan juga bisa kepada dewasa. Itu gimana ya dok ya? Iya, jadi kalau dari penelitian memang untuk resiko berada di usia 5 tahun sampai dengan 44 tahun, itu sekitar 73%. Tetapi tetap bisa mengenai usia mulai dari di bawah 1 tahun juga bisa terkena ya. Dan itu mungkin lebih resiko tinggi untuk terjadi komplikasi. Dan kita harus lebih waspada kalau misalnya infeksi virus dengue terutama terjadi pada usia anak di bawah 1 tahun. Karena mungkin klinisnya jadi tidak terlalu jelas karena kan anak di bawah 1 tahun belum bisa mengutarakan apa yang dia rasakan ya. Jadi kalau resikonya lebih tertinggi di usia 5 tahun sampai dengan 44 tahun. Oke, untuk gejala khasnya sendiri kalau DBD ini gimana dok? Untuk kita membedakan demam karena virus Dengue atau demam karena yang lain gitu, penyebab-penyebab yang lain. Pada umumnya kalau untuk demam ataupun gejala klinis dari demam berdarah dengue ini hampir sama dengan penyakit virus yang lainnya. Artinya demamnya muncul pada hari ke-1 sampai 3 ya demamnya. Jadi ada 3 fase biasanya, fase demam, fase kritis maupun fase penyembuhan. Nah kalau untuk yang demam berdarah yang lebih khasnya adalah mendadak tinggi. Jadi tadinya dia tidur, tadinya dia main, pulang sekolah, langsung mendadak tinggi. Biasanya di 38,5, 39, 40, 41. Dan penurunan demamnya itu jarang yang mencapai ke normal. Ya. Ingat suhu tubuh kita kan normal 36,5 sampai 37,5. Nah itu turun paling tidak cuma hanya 1 derajat kemudian naik lagi. Begitu pengaruh obat habis ya, obat antipiretik atau anti demamnya habis, naik lagi 4 sampai 6 jam kemudian naik lagi, turun naik lagi gitu ya. Dan naiknya itu jarang sampai ke yang normal. Nah satu, yang kedua biasanya bisa diikuti dengan keluhan lain, misalnya mungkin sakit kepala, nyeri pada tulang ya, nyeri ngilu-ngilu pada tulang. Ini mungkin bisa kita dapatkan keluhannya pada anak yang lebih besar. Kalau anak yang kecil belum bisa berkomunikasi dengan baik kan kita tidak tahu ya, kita tahu cuma demam. Itu yang lebih harus waspada. Makanya di sini saya mau tekankan juga bagi ayah bunda di rumah kita harus ingat pertama kapan anak mulai demam. Itu sangat penting bagi dokter untuk mencari jalannya penyakit gitu. Oh demamnya nih hari Selasa. Jika lebih bagus lagi Selasanya pagi, siang atau malam. Sebenarnya mungkin kalau dokter nanya ribet amat nih kok nanya sampai ininya ya. Sebenarnya dengan kita bertanya secara anamnesis tadi dengan jeli, kita udah tahu arahnya kemana. Ingat, mungkin dokter itu juga ingat 80% dari anamnesis kita bisa mendiagnosis sekitar untuk diagnosis 80% ya. Iya, bisa kita diagnosis tuh dari anamnesis tok. Belum kita cek yang lain gitu ya. Jadi harus penting satu demamnya, ada nyeri kepalanya, dan ngilu-ngilu badannya. Kalau dia tunggal memang karena hanya terinfeksi virus dengue,
kurang lebih seperti tadi. Tetapi kalau memang ada ketumpangan yang lain ya mungkin dengan ada radang, ada mungkin dengan diare, karena dalam kenyataannya realnya beberapa kali dapat ada radang, ada batuk pilek, ketumpangan ada si demam berdarahnya. Kenapa tahu? Karena nanti di fase hari keempat, di fase kritis, anaknya ada tanda bahaya yang muncul. Ya, seperti yang kita ketahui tadi ada 3 fase kalau demam berdarah. Ada fase demam 1-3 hari. Biasanya di hari keempat anak sudah tidak mulai, akhir hari ketiga mau masuk keempat biasanya anak sudah tidak mulai demam, sudah tidak demam. Kemudian hari kritis, masa kritis hari keempat sampai hari keenam. Kemudian baru hari ke-7 ke atas masa penyembuhan. Yang paling penting lagi pada demam berdarah khasnya adalah di masa kritis pada saat demam turun ada tanda bahaya yang muncul. Apa itu tanda bahaya? 1, anaknya lemas, tidak mau makan minum, mungkin ada mual muntah ya. Mual muntah ini juga bisa terjadi di awal demam. Jadi ada menyeri kepala, ngilu, demam, mual, muntah gitu ya. Bisa saja terjadi. Tetapi yang lebih kelihatan sekali pada saat fase kritis ya. Karena mual muntah termasuk demam berdarah tinggi dengan warning sign. Kita harus lebih hati-hati. Apalagi kalau ada nyeri perut ya. Di hari keempat pada saat demam turun, tanda bahaya tadi muncul. Kemudian tanda bahaya lain lagi apa? Kencingnya kurang, tidak mau minum, tidak mau makan, lemas, nggak berselera ya. Kemudian anaknya mau berbaring terus ya. Itu sangat perlu kita edukasi, terutama di vaskes awal ya, misalnya belum ke rumah sakit. Di vaskes pertama itu sangat perlu diedukasi karena itu masuk ke fase kritis. Katakan kepada orang tua jika hari keempat demam sampai hari keenam ada tanda bahaya, 1 saja segera langsung ke rumah sakit gitu ya. Karena fase kritis ini kan mengerikan sekali karena di situ bisa terjadi apa? Pendarahan, penurunan kesadaran, shock ya, jadinya dengue shock syndrome itu bisa terjadi di masa tersebut. Jika kita sudah melewati masa kritis, masuklah ke masa penyembuhan yang khasnya kadang ada ruam konvalesens, ruam kemerahan seperti hampir seluruh tubuh seperti warna seperti tomat begitu ya. Nah, itu ruam penyembuhan. Nah, kalau sudah ruam penyembuhan ya insya Allah sudah aman ya untuk dipulangkan. Di hari tersebut juga kita juga pedoman bagi dokter juga untuk menata laksana karena untuk demam berdarah ini kan yang kita butuhkan cairan. Di mana pada masa awal masalahnya adalah kalau demam tinggi anak nggak mau minum juga ya dehidrasi takutnya. Yang selanjutnya hari keempat ke-6 karena ada kebocoran plasma atau ada pendarahan kita butuh juga cairan. Dan di hari ke-6 ke atas atau ke-7 ke atas ya kita membutuhkan untuk tidak memberikan banyak cairan dan cairan infus karena cairan yang tadi keluar dari pembuluh darah akan masuk lagi. Nah disitulah perhitungan demam sangat dibutuhkan, sangat informasi penting bagi dokter kapan mulai pertama kali demam gitu. Iya. Jadi sudah cukup jelas ya Ayah Bunda di rumah tentang gejala dan tanda bahaya yang bisa didapat dari virus yang disebabkan oleh demam berdarah Dengue ini. Jadi dok, untuk kita kasih tahu juga ke Ayah Bunda di rumah, sebenarnya penanganan awal di rumah itu saat anak pertama kali demam, karena kan biasanya Ayah Bunda di rumah juga sehari demam itu kan biasanya belum ke rumah sakit dokter, karena kan demam hari pertama itu kan bisa disebabkan oleh banyak penyebabnya. Jadi untuk penanganan awal itu di rumah bagaimana dokter? Apakah berbeda dengan demam yang disebabkan oleh virus lainnya atau sama aja? Oke, jadi kalau penanganan demam secara umum saya rasa sama ya. Jadi kalau pada hari pertama demam yang tinggi kita butuh berarti apa? Cairan. Jadi berilah cairan sesering mungkin dengan porsi sedikit-sedikit. Karena pada saat demam tinggi berarti kan penguapan banyak terjadi sehingga resiko dehidrasi pun tinggi. Ya, jadi 1 cukupkan cairan. Kedua memang kita memberikan obat antipiretik atau anti demam. Kita sesuaikan dosisnya sesuai dengan anjuran dokter, sesuai juga dengan pemberian, berapa kali pemberian, durasinya juga disesuaikan. Kemudian ketiga dengan kompres hangat atau kompres air biasa di kepala, leher, ketiak, selangkangan. Jadi di poin-poin tadi di kepala, leher, ketiak, selangkangan adalah banyak pembuluh darah ya, sehingga diharapkan dengan kita melakukan 3 hal tadi demamnya turun,
kemudian menyamankan anak. Jadi kalau pemberian obat juga kan tidak hanya untuk menurunkan demam ya, untuk mengurangi nyeri tadi, nyeri kepala, ngilu-ngilu itu juga bisa mengurangi sehingga anak lebih nyaman. Selain untuk tujuan obat adalah untuk menurunkan demam tadi, untuk membuat anak lebih nyaman. Tiga kegiatan tadi atau 3 tindakan tadi harus kita lakukan di awal bila anak demam. Saya rasa sama untuk semua demam ya, mau karena apapun itu harus dilakukan. Nah setelah itu kita perlu evaluasi, setelah demamnya turun, terus turunnya ke normal nggak? Nah itu juga penting ya, kadang ya nggak diukur tapi habis itu dikasih lagi gitu, pokoknya 4-6 jam kasih lagi ya, kalau memang tidak demam ya kita tidak kasih lagi ya, cuman perlu diukur karena di situ juga informasi penting untuk dokter. Nah itu yang dasarnya seperti itu. Nah jika kalau memang di antara 3 kegiatan atau tindakan tadi udah kita lakukan, tetapi anak ini kelihatan tambah lemes, tambah ada tanda bahaya, ya sudah berarti di hari pertama pun boleh dibawa ke rumah sakit bila memang tidak teratasi dengan 3 tindakan tadi. Gitu. Oh, oke, Secara Dok. umumnya begitu. Secara umumnya gitu ya, Dok. Iya. Berarti memang anak dengan demam apapun itu penyebabnya kita harus ukur ya, Dok, di rumah ya, Dok ya. Betul. Nggak bisa kita raba-raba aja berarti ya, Dok ya. Memang betul. harus ada alatnya, Betul. ada alatnya, termometer namanya ya, dokter ya. Jadi betul. ayah bunda di rumah memang harus siap dengan alat tersebut di rumah, apalagi anak dengan demam gitu ya. Ini kita kan udah membahas tentang apa itu DBD, penyebabnya, juga bagaimana tanda gejalanya ya, Dok. Kemudian gimana sih, Dok, kita masuk ke pembahasan tindakan-tindakan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah dari penularan dari virus Dengue tersebut? Oke, kalau ini mungkin sudah ramai dibicarakan dari dulu kita kecil ya. Jadi ada 3M itu ya, dokter Putri, karena kan gini, demam berdarah ini dia suka tempat-tempat yang bukan yang kotor ya, yang bersih. Jadi kita masa-masa peralihan inilah puncak-puncak yang tinggi karena dia berkembang biaknya di masa-masa peralihan ini antara panas dan kehujan. Sehingga dia suka di tempat-tempat yang bersih. Misalnya di rumah di pot bunga nih yang ada air ya. Terpal rumah mungkin ada pengerjaan di rumah, ada terpal, ada penampungan air, bisa juga di situ. Ya kemudian tempat-tempat kaleng-kaleng bekas ya yang bersih bisa juga di situ untuk dia berkembang biaknya. Sehingga yang pertama adalah dengan menguras tempat-tempat penampungan air ya. Setelah dikuras ya ditutup supaya nggak masuk nih, nggak berkembang nih si nyamuknya, nggak hidup di sana. Menguras, menutup, kemudian ada barang-barang yang ini kita daur ulang kan, mendaur ulang barang-barang bekas sehingga kita tidak memberikan kesempatan pada nyamuk itu untuk hidup gitu. Kemudian itu yang kita kenal dengan 3M kan. 3M ini sekarang kan dimodifikasi dengan 3M+, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, untuk saat ini ada vaksin dengue atau vaksin dengue yang sudah bisa diberikan Dokter Putri untuk anak usia 6 tahun ke atas. 6 tahun sampai dengan 45 tahun. Kemungkinan usia 6 tahun ini dilihat dari resiko tadi kan paling tinggi di 73% di usia 5 tahun sampai 44 tahun ya. Nah, jadi di situ range-nya diberikan pada usia 6 tahun dimulai karena penelitiannya dimulai dari anak usia 6 tahun soalnya. 6 tahun sampai 44 tahun diberikan 2 kali dengan jarak 3 bulan. Kemudian lagi jika memang sudah kita terkena, apakah bisa nih untuk dilakukan imunisasi? Bisa ya, jawabannya tuh bisa. Tetapi kita jarakkan dengan setelah kita terinfeksi dengue itu kurang lebih 3 bulan. Karena kenapa? Karena pada saat awal berarti kan antibodi kita masih tinggi terhadap kuman tersebut ya, virus tersebut, sehingga dijarakkan 3 bulan untuk diberikan imunisasi dengue-nya jika kita sudah terkena. Satu lagi, virus dengue ini berbeda Dokter Putri dengan virus-virus yang lain. Jadi kalau memang seperti virus campak nih atau anak cacar gitu ya, sekali kita terkena, memori di tubuh kita itu hampir seumur hidup ya. Saya belum pernah dapat juga varicella kena berulang-ulang gitu, belum pernah. Nah kalau yang vaksin virus dengue kan saya lupa tadi menyebutkan di awal, memang ada 4 serotype virus dengue tipe 1, 2, 3, dan 4. Jika kita udah terkena virus salah satu dari 4, misalnya kita kena nih virus tipe 1, nah kita memang punya ingatan memori di tubuh kita, imunitas kita untuk virus dengue tipe 1. Tapi 1, 2, 3, 4-nya masih bisa terserang.
Dan virus dengue ini jika pertama kita terkena virus dengue tipe 1, yang keduanya yang berbeda itu biasanya akan lebih berat. Jadi kalau primernya biasanya ringan saja, yang kedua biasanya kedua kali kena biasanya lebih berat. Lebih berat dalam arti bisa sampai ke dengue shock syndrome, expanded dengue, encephalopathy dengue gitu ya. Jadi bisa sampai komplikasinya lebih berat lah. Kalau memang dia bisa terkena 2 kali, apalagi dengan stereotip yang berbeda. Biasanya kita memang berbeda tuh. Udah kena 1, biasanya kena yang ketiga misalnya gitu ya. Yang paling banyak di kita kan virus dengue tipe 3 ya, yang di Indonesia gitu. Jadi di sini semua ini kan yang menguras, menutup tempat penampungan air, kemudian mendaur ulang itu kan, dan vaksin itu kan semua pencegahan. Jadi sebelum ya kita putus mata rantai supaya kita tidak terinfeksi begitu. Oke, kita punya ilmu baru nih ayah bunda di rumah. Kalau sebenarnya penanganan untuk pencegahan dari penyebaran penyakit DBD ini itu dengan 3M yang kita tahu dengan 3M. Tapi ada plusnya nih sekarang, ada vaksinasi untuk dari virus dengue tersebut. Iya. Jadi sebenarnya dok, peran dari vaksin tersebut itu untuk perlindungan tambahan itu gimana sih dok? Jadi kita kembali lagi ke fungsi vaksin. Fungsi vaksin tersebut yang kita berikan vaksin ini kan bukan mencegah seseorang untuk tidak terkena penyakit, tetapi apabila terkena terkena suatu penyakit tersebut mengurangi keparahannya. Nah, pada vaksin dengue ini sudah meliputi 4 serotype, yang 1, 2, 3 dan 4 ya. Sudah meliputi 4 serotype tadi, dan ada namanya menetralisasi antibodi, sehingga kita tahu tadi bahwa kalau DBD pertama kena, yang kedua akan lebih berat. Ya, kita kan lebih baik mencegah dulu ya daripada mengobati. Jadi dengan 3M plus ini sebaiknya kita lakukan dengan baik. Dan Dokter Putri yang untuk vaksin dengue ini sudah masuk juga ke jadwal IDAI yang terbaru juga, yang mungkin Dokter Putri udah tahu yang 2024, atau bisa di-share juga nanti jadwal imunisasi 2024 dari Andini, mungkin nanti bisa di-share juga. Di situ ada jadwal usia 6 tahun tadi tanpa dicek dulu kadar serologisnya, kemudian usia 5 sampai 44 tahun dengan jarak 3 bulan, diberikan 2 kali dengan jarak 3 bulan gitu. Oh ya. Gitu ya dokter ya. Oke, kita udah mendengarkan nih penjelasan tentang virus dengue, terus juga bagaimana gejalanya, bagaimana penularannya, dan juga bagaimana untuk mencegahnya nih. Kita masuk ke sesi tanya jawab nih dok. Oh ya, oke, baik. Udah banyak nih DM dari ayah bunda yang masuk ke Instagram kita. Saya pilih aja ya dok ya. Ya, oke. Oke, yang pertama itu di sini ada Bunda yang menanyakan bagaimana vaksin DBD membantu melindungi anak-anak yang belum pernah atau sudah pernah terkena DBD. Wah, ini bagus sekali pertanyaannya ya dok ya, karena tadi Dokter Sari juga udah menjelaskan kalau vaksin ini bisa digunakan, bisa kita suntikan juga kepada anak-anak yang sudah pernah terkena DBD. Ya dok ya. Ya, boleh dijelaskan dokter? Ya, jadi berarti kita bagi 2 nih, kalau vaksin untuk bagi anak-anak yang belum pernah terkena DBD maupun yang kedua yang telah terkena. Yang sudah terkena berarti menetralisasi ya, 1 bagi yang sudah terkena. Yang kedua bagi yang belum terkena tentunya lebih primer nih ya, karena kan di vaksin ini udah ada 4 serotype. Udah ada 4 serotype 1, 2 dan 3, 1, 2, 3 dan 4, sehingga ya lebih terlindungi sebetulnya. Ya sebetulnya kalau kita memang mau, kita enaknya ya kena yang alami ya, tapi kan nggak mau juga kita kena, ya udahlah kena DBD, kena campak, kena cacar kan, ya itu memang makanya di situ untuk mencegah diambillah langkah oleh IDAI untuk pembuatan bukan IDAI ya, WHO sendiri, kemudian diinikan ke organisasi-organisasi masing-masing bagian, misalnya anak, penyakit dalam kan banyak ya, itu diambil untuk pencegahan. Karena dimanapun pencegahan lebih baik daripada mengobati. Jadi bisa 2 ya Dokter Putri, untuk bagi anak yang sudah terkena maupun yang belum terkena. Tetapi pada anak yang sudah terkena harus dipastikan paling tidak kurang lebih 3 bulan setelah terinfeksi baru diberikan imunisasi vaksin dengue-nya. Tetap 2 kali dengan jarak 3 bulan.
Tetap 2 kali pemberian dengan jarak 3 bulan ya dok Iya. ya. Berarti untuk pemberian vaksin bagi anak yang belum terkena itu bisa langsung kita suntikan ya dok ya? Bisa, betul. Berarti kalau yang sudah terkena kita harus tunggu dulu 3 bulan, Iya. baru setelah tidak terinfeksi kita suntikan ya Betul. dok ya? Ya, Heeh. betul. Terus ada lagi nih dok pertanyaan, apakah vaksin DBD ini aman untuk anak-anak dengan riwayat alergi atau punya penyakit kronis dokter? Iya, tentunya kalau pemberian vaksin, kita kan harus tanya dulu nih ke orang tua apakah ada riwayat alergi misalnya, atau ada riwayat shock anafilaksis ya setelah pemberian vaksin tertentu ya. Kalau untuk vaksin dengue sendiri, prinsipnya semua vaksin sama, kita lakukan pada kan kondisi kronis tadi ya, intinya tidak ada tanda bahaya. Jadi pada anak tersebut tidak dalam kondisi menggunakan obat-obatan kronis, berarti apa mungkin keganasan dengan obat-obatan steroid ya, atau dengan penyakit-penyakit kronis gagal ginjal yang mungkin cuci darah, itu dilihat. Itu ada kondisi khususnya, tetapi pada umumnya syaratnya adalah anak yang mau kita berikan imunisasi, anak yang sehat, tidak ada tanda bahaya. Kalaupun yang dia dengan dalam keadaan sakit kronis harus dipastikan, harus dikonsultasikan dulu ke dokter anaknya, karena memang tertentu dengan pemberian obat-obat imunosupresan dan lain-lain itu kita harus tunda dulu ya. Jadi ada kondisi khususnya, tapi intinya pada kondisi yang sakit ringan, tidak ada tanda bahaya, kepada anak yang sehat tidak ada tanda bahaya, tetap bisa diberikan gitu. Karena kan sebelum vaksin juga akan anamnesis dulu oleh dokternya, akan diperiksa dulu, baru dinyatakan oh ini boleh dilakukan vaksin, yang ini belum atau ditunda dulu gitu. Oke dok, ini ada lagi pertanyaan, mengapa kelompok anak-anak dan remaja lebih rentan terhadap demam berdarah seperti yang sudah dijelaskan dokter Sari kan sekitar 70% ya dok, itu 73. anak di atas usia 5 tahun. 5 sampai 15 tahun ya dok, 45 tahun Iya. yang lebih rentan yang terjadinya demam berdarah ya dok ya. Jadi kenapa kelompok anak-anak dan remaja itu lebih rentan dok? Iya, jadi kalau jamuk demam berdarah ini kan proses untuk menggigitnya itu nyamuk Aedes aegypti ini pada jam pagi dan sore ya Dokter Putri. Pada pagi dan sore itu sekitar jam 9 sampai jam 11, kemudian sore hari sekitar jam 4 sampai jam 5 begitu. Nah, pada kondisi-kondisi ini kan anak-anak pada lagi di sekolah, kegiatan-kegiatan yang rame ya, sehingga sangat rentan untuk menularkan infeksi dengue tersebut. Kemudian di sekolah-sekolah ini tadi kan kita juga tahu di sekolah mungkin ada pot bunga, ada tempat-tempat penampungan air yang tidak tertutup dengan baik, ada tempat-tempat yang barang-barang bekas yang banyak mungkin bertumpuk ya, mungkin tidak semua sekolah tapi mungkin kan beresiko juga ya untuk tempat-tempat di sekolah ini kan banyak pernak-pernik di sekolah juga ya, apalagi sekarang musim peralihan panas dan hujan sehingga muncullah kejadian demam dengue ini. Nah untuk mencegahnya salah satunya selain dengan yang 3M plus tadi, tentunya kita harus melakukan penyuluhan, edukasi ke sekolah-sekolah, kepada guru maupun ke komunitas-komunitas untuk ya mencegah 3M plus tadi gitu. Bagaimana memutus rantai penularan si infeksi virus dengue ini gitu. Oke, jadi gitu ya dok ya. Kalau untuk ke sekolah mungkin kita bisa melakukan penyuluhan-penyuluhan, mungkin juga ke komunitas-komunitas yang lain ya dokter ya, komunitas-komunitas seperti ibu-ibu pengajian mungkin ya dok ya. Betul. Kemudian juga melibatkan dari vaskes-vaskes pertama mungkin ya dokter ya, karena mungkin untuk pencegahan itu mungkin lebih ke vaskes-vaskes pertama yang lebih menyentuh ke masyarakat sekitar ya dokter ya. Jadi pencegahan ini kan bisa kita lakukan bersama dengan pemerintah ataupun dengan yang swasta ya. Pemerintah dari vaskesnya bertingkat, kemudian dari yang non pemerintah ya tadi komunitas-komunitas tadi gitu. Gimana caranya kita untuk memberi edukasi atau penyuluhan untuk mencegah. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih dok, sebelum kita tutup podcast kita pada pagi ini. Apa pesan penting dokter Sari untuk orang tua di rumah agar lebih waspada terhadap ancaman DBD sepanjang tahun ini? Ini kan udah masuk tahun 2025 nih dok. Ya. Nah ya bunda kan ini sekarang kita masuk nih ke musim hujan, meskipun sekarang nggak jelas ya mana panas, di musim panas juga hujan, sekarang udah nggak jelas nih. Tapi kan yang jelas sekarang lagi
meningkat juga kasus demam berdarah ini ya, baik yang ringan maupun yang sampai berat gitu ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, satu, tentu pencegahan. 3M plus tadi harus kita jalankan. Ditambah 3M plus tadi ya, plus dengan pemberian vaksin sesuai yang sudah dijelaskan tadi. Satu. Yang kedua, jika anak kita demam, belum tentu juga dengue atau belum tentu juga terjadi infeksi virus dengue tadi, tetapi kita tetap waspada. Ya kalau kita tinggalnya di Amerika mungkin nggak dengue nomor satu kita pikirkan gitu ya, karena kita di daerah tropis, tempatnya, endemisnya gitu ya. Jadi boleh kita pikirkan sampai terbukti tidak. Yang harus kita lakukan adalah tadi, ingat kapan mulai demam, kalau bisa jamnya juga lebih oke, tapi kalau tidak mungkin pagi, siang, malamnya ya yang diingat, karena itu butuh bagi dokter informasi sangat penting untuk menentukan fase demam, fase kritis, fase penyembuhan gitu ya. Karena di 3 ini akan beda untuk pemberian cairan, karena kan obat DBD itu belum ada sampai sekarang. Kita memberikan dengan pemberian cairan, itu yang penting, dan pemantauan apakah ada komplikasi perburukan gitu ya. Jadi pantau demamnya, tata laksana demam di rumah, pemberian obat antipiretik sesuai dengan dosis dan durasinya yang sudah jelaskan tadi. Kemudian yang kedua adalah kompres hangat ataupun air biasa ya di kepala, leher, ketiak dan selangkangan. Dan yang kemudian adalah cukupi cairan, walaupun pada saat anak demam itu kadang nggak mau makan, nggak mau minum, tapi kita usahakan untuk anak sedikit-sedikit sering untuk minum ya. Cairan itu kan nggak hanya air putih, ya mungkin ada kuah sayur, ada kuah sop, mungkin jus gitu ya, buah yang berair itu ya. Kita usahakan untuk dicukupkan. Kita lihat nanti untuk kecukupan cairan kan berarti kencingnya 4-6 jam ada kencing, itu masih bisa kita tunggu di rumah paling tidak dalam waktu 3 hari. Jika sudah 3 hari lewat, masuk ke fase kritis tadi, ada tanda bahaya satu saja, segeralah ke rumah sakit. Atau lebih simpelnya hari ke-3 masih demam, ke rumah sakit untuk dicek darahnya, atau di hari ke-4 tidak demam, muncul tanda bahaya. Karena fase kritis kan 4-6. Segeralah ke rumah sakit ataupun IGD terdekat ya, atau vaskes terdekat begitu. Mungkin itu pencegahan dan tata laksana awal di rumah ya untuk demam secara umum. Apalagi yang kita harus padai adalah sekarang adalah infeksi virus dengue gitu. Baik dokter, terima kasih untuk ilmunya pagi ini. Jawaban terakhir tadi bagaimana dokter Sari untuk orang tua di rumah ya dok ya. Pesan penting untuk orang tua di rumah itu sepertinya ayah bunda sudah akan sangat aware dengan penyakit dari demam berdarah ini. Karena memang seperti yang dokter Sari bilang tadi, karena sekarang lagi musim hujan ya dokter ya, masih musim hujan, musim pancaroba mungkin ya dokter ya. Betul. Kadang hujan, kadang juga panas. Kemudian juga kasus demam berdarah mungkin lagi meningkat ya sekarang dokter ya. Lagi meningkat ya. Kasus juga sedang meningkat. Jadi bagaimana sebenarnya penyakit demam berdarah ini disebabkan oleh virus yang kita sebut dengan virus dengue ya dokter ya. Kemudian disebarkan dari nyamuk yang namanya nyamuk Aedes aegypti. Ya. Kemudian juga resiko dari penularannya itu sendiri nyamuk langsung digigit ke pasien ya dokter ya, ke manusianya. Orang yang sudah terkena. Ke orang yang sudah terkena, kemudian mereka menyebarkan ke orang-orang yang belum. Betul. Kemudian demam berdarah ini bisa terjangkit tidak hanya kepada anak-anak ya dokter ya, bisa di semua usia. Bisa di semua usia dokter, sampai usia lansia dan juga bayi. Tapi karena sekarang vaksin ini mungkin hanya di usia 6 sampai 45 tahun. Jadi vaksin ini bisa kita suntikan, kita berikan kepada usia 6 sampai 45 tahun. Jadi untuk ayah bunda yang ingin anaknya divaksinasi bisa ke RSCA Andini ya dokter ya? Iya betul. Jadi gak hanya anaknya, satu keluarga pun bisa dilakukan imunisasi vaksin dengue ini. Imunisasi atau vaksin dengue ini gitu ya. Karena tadi nyamuknya kan 100-200 meter terbang. Jadi kalau satu terkena ya harus waspada juga, yang di rumah juga bisa terkena, beresiko. Pasti sih ya nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang pasti di dunia medis, tetapi beresiko, sangat beresiko iya. Sehingga satu divaksin, yang lain ikut vaksin itu sangat baik ya menurut saya. Karena ayah bunda, karena sekarang vaksin DBD ini udah masuk ke jadwal imunisasi tadi ya dokter ya? Sudah masuk di 2024, mungkin nanti 2025 ya ini. Jadi 2024 kemarin
sudah keluar juga yang terbaru, mungkin nanti Pak Admin atau Salsa ya, Salsa bisa ini aja kita kita posting jadwal imunisasi yang terbaru di 2024 IDAI. Nah, di situ ada jadwal untuk vaksin denggi. Sudah ada. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Dokter Sari Ya, untuk podcast kita pada pagi ini. Semoga apa yang Dokter Sari sampaikan dapat bermanfaat bagi ayah bunda di rumah. Sebagai penutup, demam berdarah dapat dicegah dan vaksinasi adalah salah satu hal penting untuk melindungi keluarga di rumah. Kolaborasi dari masyarakat, pemerintah, dan tenaga kesehatan adalah kunci keberhasilan melawan DBD. Setiap orang di Indonesia berisiko terkena demam berdarah. Konsultasikan dengan dokter kesayangan ayah dan bunda di RSIA Andi.